next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yuk kita ngelanjutin hari ini. Kemarin udah besaran, satuan, dan sekarang kita akan menuju dimensi. Jadi dimensi itu gunanya apa? So let's get to work. Kalau kemarin kita udah ngomongin besaran dan satuan, kita akan nambah satu lagi yaitu dimensi, dimensional. Pakai S ya, nggak pakai T. Oke. Nah, di sini dimensinya apa aja, nanti kenapa dia dibutuhin nanti aku kasih di agak-agak akhir gitu ya. Nah, si besaran pokok itu dimensinya ini ya, panjang itu L, massa itu dimensinya adalah M, waktu itu adalah T, kuat arus itu I, suhu itu theta, intensitas cahaya itu J, jumlah zat itu N. Kalau kalian susah ngapalinnya, kita pakai bahasa Inggrisnya biasanya. Panjang itu length, L, berarti depannya. Massa itu mass ya, dari M. Waktu itu time, T. Kuat arus listrik itu the intensity of current, jadi I, intensity of current, gitu biasanya kita nyebutnya. Kemudian suhu itu harusnya temperature, benar kan ya? Harusnya T gitu. Tapi karena yang ditemuin pertama kali itu waktu, udah T, maka di sini kita cari dimensi lain lambangnya. Akhirnya ketemulah theta ya. Coba kalau yang ketemu suhu dulu gitu ya, pasti dia yang T. Nah, lanjut intensitas cahaya. The intensity of light. Harusnya I kan ya. Berarti sama kayak arus listrik dong. Nah, karena udah diambil arus listrik, ini aku cari sejarahnya itu belum ada yang tahu kenapa hurufnya J kayak gitu ya. Nah, beberapa spekulasi itu bilang karena I sudah diambil kuat arus, akhirnya intensitas cahaya ini diambil huruf setelah I, jadi adalah J kayak gitu ya. So, I don't know why it's J kayak gitu ya, itulah. Kemudian jumlah zat, jumlah itu dari kata numbernya, sehingga lambang dimensinya adalah N. Oke, sudah hafal ya kan ya. Nah, kalau lambang turunan gimana besaran turunan? Ya udah kita ambil aja. Luas itu panjang kali panjang, berarti L kali L, L kuadrat. Volume, panjang kali panjang kali panjang, berarti L pangkat 3. Kecepatan, panjang per waktu, berarti ini kan jarak per waktu ya, jarak itu kan panjang. Panjang berarti L kali T min 1 pangkatnya ya, karena per di bawah. Oke, kita lanjut dan seterusnya. Nah, tujuan dimensi, tadi aku udah bilang ya, tujuannya apa? Yang pertama adalah ada menentukan satuan dengan analisis dimensi. Yang kedua adalah menunjukkan kesetaraan besaran yang berdimensi sama. Oke, tujuan utamanya sih biasanya yang ini ya, analisis dimensi dan sama kayak gitu. Oke, untuk menunjukkan analisis dimensi di sini ya biasanya digunakan untuk nyari besaran yang turunan. Contohnya adalah ini ya. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik menarik F sama dengan G mm per R kuadrat antara dua benda, tentukan dimensi dari G. Oke, aku nggak tahu G itu apa kan ya. Nah, G itu adalah konstanta tadi gravitasi. Satuannya gimana? Oke, kita diketahui dulu F itu sama dengan G mm per R kuadrat. Kemudian dimensi gaya itu ml per T kuadrat. Dari tabel kita dapat gitu ya. Kemudian massa itu M. Sehingga jarak itu adalah length gitu ya. Nah, yang ditanya adalah dimensi dari gaya dan satuan dari gaya. Oke, kita jawab aja. F itu G mm per R kuadrat, sehingga kita bisa dapetin G itu R kuadratnya naik, M-nya turun ya, sehingga dapat ini F R kuadrat per mm. Kita masukin aja F-nya, itu adalah MLT min 2 kali L kuadrat R-nya ya. Kemudian massanya ya M kali M. Nah, di sini M bisa dicoret sehingga kita dapetin L pangkat 3 T min 2, M di bawah ada 1. Sehingga bisa kita tuliskan M min 1 L pangkat 3 T min 2 kayak gitu. Nah, itu adalah dimensinya. Dari dimensi di sini bisa kita dapetin si satuannya. Kita bisa tulisin M itu apa? Kilogram gitu kan ya. Nah, L itu apa satuannya? Length, meter. T itu apa? Second. Sehingga kita bisa tulisin kilogram min 1 M pangkat 3 S
min 2 kayak gitu. Itu adalah satuan dari G, konstanta gravitasi. Yang selanjutnya adalah menunjukkan kesetaraan besaran yang berdimensi sama. Contohnya, buktikan bahwa usaha itu setara dengan energi kinetik. Sebenarnya tadi di tabel udah ada ya usaha sama energi kinetik, tapi di sini kita pura-pura nggak tahu, kemudian mau nunjukin bener nggak sih setara. Nah, yang diketahui adalah dimensi usaha. Sebenarnya kita udah tahu ML2T pangkat min 2. Kemudian EK itu rumusnya itu setengah MP kuadrat. Nah, di sini yang ditanya itu benar-benar setara apa enggak sih? So, kita tulis aja EK itu sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, karena setengah ini itu adalah numerik ya, angka, dia nggak punya dimensi. Sehingga kita nggak usah tulisin dimensinya. Kita cukup menuliskan dimensi M dan V. M massa berarti itu dimensinya M gitu ya, V-nya kecepatan gitu, maka dimensinya kecepatan di tabel tadi kita udah punya. So, massa adalah M, kecepatan adalah L pangkat T-1, kita kuadratin sehingga kita dapetin ML kuadrat T pangkat min 2. Ternyata sama ya, berarti dia setara. Oke, contoh lainnya bonus ya buat kalian. Oke, apakah persamaan berikut secara dimensi itu benar? Ada X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di mana persamaan ini X-nya itu jaraknya, kemudian T-nya adalah waktu, V itu adalah kecepatan awal, dan A-nya adalah percepatan yang tetap, kayak gitu. Nah, tinggal jawab aja deh. Di sini lihat di sini X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini nah, ini panjang ya, kata papa. Oke, nah X itu L, V0, V0 itu kecepatan ya, berarti L per T, T itu T gitu ya, setengah angka nggak usah ditulis. L itu berarti A itu L per T kuadrat, meter per second kuadrat, T-nya T kuadrat. Nah, kita lihat nih, T sama T itu bisa kita coret gitu ya. T kuadrat sama T kuadrat bisa kita coret. Sehingga setelah kita coret-coret tadi, kita dapetin L sama dengan L plus L. Oke, ternyata kedua sisinya benar ya. Kan panjang ditambah panjang, L tambah L hasilnya juga L. Oke, hati-hati ini bukan penjumlahan ya. Nggak L tambah L terus jadinya 2L gitu ya. Ini cuma nunjukin kalau, oh L ditambah L itu ya harusnya di sini satuannya juga atau dimensinya sama. Nah, cuma catatan adalah walaupun analisis dimensi ini bisa nentuin kalau ternyata dimensinya benar dan sama, cuma secara fisis bisa jadi dia itu beda. Lihat ya, di sini ada setengah yang kita ilangin, sehingga secara kenyataan bahwa sebelah sana sama sebelah sini, kalau kita hitung angkanya, bisa jadi tidak menunjukkan secara fisis kayak gitu ya, walaupun hasilnya sama. Jadi harus hati-hati ketika pakai analisis dimensi. Oke guys, jadi besaran satuan dimensi adalah kunci utama ya. Jadi dia dasarnya kalau kita mau menuju ke pengukuran. Jadi habis ini kita akan ngebahas tentang pengukuran itu sendiri. So jangan lupa tonton terus ya videonya sampai selesai biar paham gitu kan ya. Jangan lupa share this video biar kalian bisa belajar bareng sama teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.